Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, NPM 2013032004 dari kelas PPKNB, Prodi PPKN. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Siswanto. Dengan tugas konsep teori politik menurut para ahli. Di sini, saya mengambil tokohnya itu adalah Aristoteles. Baiklah, saya akan mulai saja. Dalam sejarah filsafat, bahkan ilmu pengetahuan, nama Aristoteles sering mendapat tempat. Ia merupakan salah satu tokoh orang yang meninggalkan pengaruh yang besar bagi kemajuan dunia. Bersama Plato, gurunya, ia menelurkan beragam gagasan tentang manusia, tentang dunia, dan terlebih karya besarnya yang terkenal yaitu metafisika. Secara spesifik, pemikiran Aristoteles tentang etika politik inilah yang menjadi kajian penulis. Terlebih, konsep Aristoteles tentang negara dan warga negara yang tertuang dalam bukunya La Politica. Pendekatan Aristoteles tentang politik terdapat dalam bukunya La Politica. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis. Tujuan politik bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah politik itu usaha-usaha yang ditempuh guna membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia, atau dengan kata lain, tindakan bebas atau sukarela manusia. Karena teori politik memerlukan tindakan bebas dan sukarela manusia, maka teori politik memerlukan lebih dari sekedar penyempurnaan akal dalam kurung pengetahuan. Teori politik memerlukan kehendak yang jujur. Teori politik haruslah didasari atas watak manusia. Karena fungsi negara adalah untuk membantu individu mencapai tujuannya. Berkaitan dengan ini, dalam buku Etik, Aristoteles menekankan bahwa tujuan alamiah manusia adalah kebahagiaan. Jadi, negara haruslah membuat seluruh warganya memperoleh kebahagiaan seperti yang saya jelaskan tadi. Manusia adalah makhluk politik. Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik. Karena itulah Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk politik. Manusia secara kodrat hidup dalam polis. Mengapa manusia disebut makhluk yang hidup dalam polis? Karena manusia tak dapat dilepas pisahkan dengan kehidupan negara. Manusia hidup dalam negara, melaksanakan segala aktivitasnya dalam tata aturan, sistem kehidupan, dan mendapat perlindungan dari negara. Dalam perwujudan ini, manusia selalu, baginya, setiap warga negara haruslah berpartisipasi dalam kehidupan negara. Warga negara adalah partner negara. Untuk itu, keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif haruslah menjadi kewajiban warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik menurut Aristoteles. Partisipasi politik menurut Aristoteles adalah suatu keniscayaan, karena setiap warga negara dalam suatu cara atau lainnya terlibat aktif dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, partisipasi politik membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap warga negara. Warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintah. Karena semua manusia bebas dan sederajat. Misal, melalui pemilihan pemimpin negara, warga negara berhak memberikan suaranya. Warga negara senantiasa menjalin kerjasama dengan negara sebagai partner negara untuk tujuan kebaikan bersama. Karena Aristoteles berpendapat bahwa hanya dalam negaralah manusia dapat mewujudkan hidup baik. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik. Dikutip dari Pasar Ibu tahun 2016.
Karena bagi Aristoteles, yang berhak menyandang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam politik. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kebaikan bersama, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal, yaitu dasar politik itu tadi. Negara haruslah menjadi sarana perwujudan hidup, baik setiap elemen masyarakat. Dalam perwujudannya, warga negara tidaklah menjadi elemen masyarakat yang hanya mengembangkan sikap individualistis, tapi harus menjadi partner negara yang sungguh menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.